Nggak satu. Ayo nama sih. Baju-baju. Baju-baju. Satu. 3 hari berselang setelah Irma Bule meninggal karena digigit ular king cobra saat tampil di panggung hajatan Desa Lemah Abang Wadas, Karawang, Jawa Barat, Senin dini hari lalu, sejumlah keganjilan mulai terkuak ke permukaan. Silang pendapat keluarga dan para sahabat yang menyaksikan langsung bagaimana detik-detik peristiwa tragis itu terjadi menyulut sejumlah pertanyaan. Mulai dari sosok pawang ular yang berada di atas panggung hingga menggunakan ular king cobra sebagai atraksi tambahan kini mencuatkan pernyataan berbeda. Begitu pula ketika keluarga menganggap penyelenggara dan I.O. acara lalai menangani almarhum pasca digigit ular, maka para sahabat menganggap bahwa Irma sendiri yang menolak untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Lantas apa sebenarnya yang terjadi di balik perbedaan pendapat antara keluarga dan sahabat sekaligus saksi mata dalam kejadian meninggalnya Irma Bule? Pawang yang biasa dipakai sama Betul. Jadi saya nggak tahu persis masalah itu. Yang tahu persis kalau memang yang biasa sama anak saya dipakainya itu khusus. Walaupun penarinya pakai ular kobra, tetap pawangnya yang bawa anak saya. Bawaannya sendiri. Iya, bawaan sendiri gitu. Mau ular apa, mau ular kobra, mau ular sanca, bawa sendiri. Nah, ini kebetulan pawangnya juga saya nggak kenal. Terus yang grup organnya juga nggak kenal. Nah, terus sampai di sana itu udah disiapkan semuanya. Emang narik ular cuman bintang tamu. Nah, apa bintang tamu kan? Segala akomodasi segala macam kita nggak bawa kan? Nah, udah disediakan di panitia. Nggak beda gitu. Jadi segala semua peralatannya lah disediakan dari sana. Buat segala macam dari sana. Saya tanya, ini pentas apa? Tali ular katanya. Ularnya dari mana? Bukan dari yang biasa dia pakai ularnya, karena dia datang ke sana bintang tamu katanya gitu. Cuman ularnya ular yang dari sana yang punya hajat gitu, yang sediain ya gitu. Ceritanya mah neng mah nari oraina, jadi si oraina teh ente diikat mohon. Jadi neng mah teh terang orai galang, teh terang orai bagir. Jadi nanti tos we dianggo ain neng biasa nama ain nali urang teh terang nganggo orai ka situ. Orai sanca tos diikat, terus neng tos dijampean gitu. Lembe dipasikeun ka dieu eta mah jadi henteu. Katambina eta na bahan teh kan biasa nama diikat ku solasiban, eta mah henteu. Jadi orangnya orai galak. Ular kobra gitu. Ari neng biasa mah manggung orai sanca. Jadi orai sanca mah teh kitu, teu nyebur, ari eta mah nyebur. Gitu. Ya kita tahu sebenarnya, emang udah pada tahu pasti Irma pakai kobra. Ini kelalaian. Ya, kelalaian dari pihak ya, satu pihak grup organnya, kedua yang punya hajat juga nggak ada rekas untuk menari, hanya rekasnya itu untuk organ tunggal aja. Dia ngerasa nggak mau dilihat sama penonton ya, jadi ngerasa mungkin dia karena sakit, dia pun ngerasain sakit, cuman nggak mau ngeliatin dia sakit. Pikiran kita mah gitu, cuman nggak tahu. Nah awalnya juga si pimpinan musik dangdut itu ngajakin dia untuk periksa, tapi almarhumnya nggak mau diajak ke rumah sakit juga. Nggak mau. Neng mah nggak apa-apa. Si pawang itu juga nawarin pas gigitannya itu mau dibeset ya. Mau dibeset pakai silet itu nggak mau, tanya ada bekasnya katanya gitu. Besok mau. Pihak keluarga yang juga kecewa lantaran pawang ataupun I.O. acara tak memperlihatkan itikat baik dengan mengunjungi rumah duka ketika Irma Bule dinyatakan meninggal dunia, bersikukuh membawa proses ini ke jalur hukum. Hingga kemarin pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi.
Kejadian karena dari pihak yang pawangnya terus grup organnya terus punya hajatan nggak ada datang, saya jam 8 udah lapor ke kepolisian. Yang dipanggil jadi saksi satu, yang menjadikan MC. Kedua, yang tiap hari menjemput, setiap ada kontes dia yang jemput anak saya gitu kan. Nah, itu yang menjadi panggilan saksi. Ya, terus ketiga mungkin grup organnya itu yang punya organnya sendiri. Nah, untuk mengenai pawang ular sampai saat ini belum diketemukan namanya karena saya belum ada laporan dari kepolisian. Itu yang tahu kepolisian sampai saat ini. Dilanjut. Ya, proses hukum yang berlaku di Indonesia. Mengajukannya ya karena dari pihak yang bertanggung jawab tidak ada sama sekali dari kejadian itu datang gitu. Intinya untuk minta bela sungkawa apa gimana tuh melihat untuk yang terakhir itu nggak ada gitu. Kok sampai segitunya gitu. Dan saya juga kan pengen menanyakan gimananya. Tapi ya nggak ada gitu. Apakah nggak ada rasa kemanusiaannya bagaimana gitu. Kepergian Irma Bule tak hanya menyisakan tanda tanya, tapi juga duka mendalam bagi keluarga. Selain itu, kejadian tragis yang menimpa pedangdut berusia 29 tahun ini juga menghentak warga sekitar. Sejak dimakamkan, pusara Irma Bule selalu ramai dikunjungi warga. Seperti kemarin di mana puluhan masyarakat berbondong-bondong mengunjungi makam Irma untuk menguntai doa bagi ketenangan almarhumah di alam sana. Iya, banyak yang doain di sini. Teman-temannya banyak di sini. Pak, tapi dari pihak yang penyelenggara kemarin konser dangdutnya itu ada, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang nengok ke sini, nggak ada. Saya sebagai pengurus makam Pawarengan Desa Dawan Timur untuk mohon bantuannya, doanya untuk almarhum Irmawati binti Wardi. Semoga diterima amal ibadahnya. Allahumma Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sallana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tawassulana. Terima di sisi Allah. Sing ditenangkan dalam barkana. Sing manis sama. Sing diampura dosana. Sing biasa diangkat ke surga. Kasus meninggalnya Irma Bule karena digigit ular king cobra juga menyita perhatian Lucky Hakim. Aktor dan politikus yang dikenal banyak memelihara ular ini juga sempat memelihara ular king cobra yang dikenal berbisa dan mematikan. Lalu benarkah sejak kasus meninggalnya Irma Bule karena digigit ular king cobra, Lucky Hakim akan segera melepaskan ular-ular peliharaannya itu? Walaupun ular udah jinak, saya tetap masih punya stick ini karena ini anaconda udah saya pelihara udah lama sekali, udah setahun ya lebih. Tetap ada insting liarnya. Nah, kalau ular yang memang galak ya harus tetap jaga jarak dari kita. Tapi kalau misalnya dia udah jinak, mungkin memang udah bisa dipegang ya. Ini namanya ular boa. Di tempat tinggal yang sekarang ini ular cuma 3 ini yang memang super jinak, dan ada king cobra sebelumnya, ada apa itu sedang dievakuasi lah karena memang situasi itu lagi nggak kondusif. Saya nggak berani kalau misalnya megang king cobra terus sambil goyang-goyang terus mata saya kemana-mana, saya nggak akan berani. Saya megang king cobra berani itu pun dengan fokus dan perhatian yang sangat ekstra. Saya lihat detail-detailnya ketika dia mulai menjulurkan lidahnya memelihara king cobra itu memang kelihatannya gampang, tapi resikonya besar sekali. Nggak lama lagi akan melepaskan, ada beberapa ular, banyak karena saya sama teman-teman reptil yang lain juga berkomitmen. Jadi ketika kita memelihara, terus berhasil membudidayakan,
Walaupun awalnya bukan tangkapan alam ya, tapi memang hasil dari budidaya. Nanti kalau sudah mulai banyak, kita melakukan pelepasan kembali ke alam. Dari kasus meninggalnya Irma Bule, inilah cara Syahrini membahagiakan keluarga tercinta, memboyong seluruh keluarga ke Jepang. Seperti apa keseruan Syahrini berlibur di negeri Sakura? Bagaimana Syahrini merayakan ulang tahun ibunya di dalam mobil mewah? Simak kisahnya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari peristiwa duka meninggalnya Irma Bule dipatuk King Cobra yang masih menyisakan sejumlah kejanggalan. Maka inilah kisah Syahrini saat membahagiakan keluarga dan asisten dengan liburan mewah di negeri Sakura, Jepang. Lalu seperti apa kejutan ulang tahun untuk sang bunda dan sang adik Rani yang dirayakan di dalam mobil super mewah? Lantas bagaimana cara Billy Syahputra mensupport sang sahabat yang resmi menyandang status sebagai seorang ayah?